Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kegiatan belajar dimulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Ala hadinya walaupun sholihah. Al-Fatihah. Selesai. Selanjutnya silakan disiapkan Al-Qur'annya. Kita nanti melanjutkan bacaan Al-Qur'an yang kemarin. Kemarin sudah sampai surat Al-Baqarah ayat 11. Nanti kita baca surat Al-Baqarah 5 ayat, jadi ayat 11 sampai dengan ayat 15. Selesai. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini bisa mendatangkan pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya cek kehadiran kalian. Hari ini saya panggil satu persatu. Namanya nanti ketika saya panggil silahkan tunjuk tangan dan bilang hadir ya. Yang pertama Ahmad Misbahul Surur. Hadir? Oh iya, ada siswanya. Yang kedua Adian Vipo Arianto. Oh dia hadir ya. Deva Napatanti. Oh iya. Berarti dari jumlah keseluruhan 20 siswa hadir semua ya. Tidak ada yang absen. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara hari ini, untuk kita belajar hari ini, silakan kalian mengamati gambar yang ada yang sudah saya tampilkan lewat LCD proyektor. Itu di situ ada 3 gambar, silahkan kalian amati. Saya beri waktu 3 menit ya. Oke, dari tayangan gambar 3 gambar tadi yang sudah saya tampilkan, ada pertanyaan yang berkaitan dengan ketiga gambar tersebut? Oh iya, silakan Mas Solihin. Oh iya, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Jadi pertanyaan Mas Solihin, mengapa apa hukumnya takziah atau mengunjungi orang yang meninggal dunia? Hukum takziah dalam Islam itu adalah sunnah ya. Karena tujuan dari takziah itu sendiri ya, yang pertama adalah menghibur orang yang ditinggalkan ya, keluarganya yang meninggal dunia. Samping itu tujuan takziah yang kedua adalah untuk mendoakan supaya almarhum atau jenazah tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk meringankan, meringankan beban, sedikit memberikan bantuan supaya keluarga yang ditinggalkan itu bisa lebih tabah dalam menghadapi cobaan yang diberikan. Yaitu tadi jawaban untuk pertanyaan dari Mas Wardin, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Baik, setelah kalian mengamati gambar yang sudah ditampilkan dan tadi ada beberapa yang bertanya, untuk kegiatan berikutnya kita akan mengadakan diskusi kelompok. Nanti saya akan membagikan beberapa kelompok, masing-masing kelompok itu anggotanya berjumlah 5 orang. Jadi karena jumlah keseluruhan siswa ada 20, saya akan membentuk kelompok menjadi 4 orang. Masing-masing kelompok itu berjumlah 5 orang. Di kelompok jumlah kelompok 4, dan masing-masing kelompok jumlahnya 5 orang. Dalam kegiatan diskusi kelompok nanti, sebelum kalian berdiskusi, nanti saya akan menampilkan video pembelajaran tentang materi pengurusan jenazah. Dan juga nanti saya akan membagikan lembar kerja peserta didik sebagai bahan diskusi yang nanti akan kalian diskusikan. Nanti setelah kalian berdiskusi, saya beri waktu 60 menit. Setelah itu masing-masing kelompok saya berikan waktu untuk mempresentasikan di depan kelas, supaya kalian bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kepada teman-teman yang berasal dari kelompok lain. Kemudian setelah selesai presentasi dari kelompok lain itu memberikan tanggapan dan pertanyaan kepada kelompok di depan yang melakukan atau yang melakukan diskusi. Ya silakan. Jadi saya akan buka videonya dan saya beri waktu 60 menit untuk melakukan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan video pembelajaran dengan materi pengurusan jenazah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita sebagai sesama muslim tentunya mempunyai kewajiban, salah satunya yaitu mengurus jenazah. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, diharapkan yang pertama siswa mampu menjabarkan langkah-langkah tata cara memandikan jenazah. Yang kedua, siswa mampu menjabarkan tata cara mengkafani jenazah. Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan saksikan tayangan berikut ini. Dalam mengurus jenazah ada 4 hal yang wajib dilakukan. Yang pertama
yaitu memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyalatkan, dan yang terakhir yaitu menguburkan. Langkah atau tindakan yang harus dilaksanakan saat seseorang itu mengalami kematian. Yang pertama, segera mengatupkan atau memejamkan matanya. Karena saat ruh sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya. Yang kedua, melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Yang ketiga, menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Yang keempat, membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat. Yang kelima, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Dan yang keenam, membayarkan hutang-hutang jenazah. Memandikan jenazah. Syarat jenazah dimandikan adalah yang pertama, jenazah itu beragama Islam. Jadi tidak wajib hukumnya memandikan jenazah yang bukan beragama Islam atau non-Islam. Syarat yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu jika memungkinkan. Yang ketiga, bukan sebab karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Syarat orang yang memandikan jenazah antara lain, yang pertama, seorang muslim berakal dan baligh. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, kepribadiannya jujur dan soleh. Yang keempat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan jenazah, serta dapat menjaga aib dari jenazah. Yang kelima, jenis kelaminnya sama. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam memandikan jenazah antara lain yaitu tempat mandi, air bersih, daun bidara, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, dan air dari kapur barus. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar. Hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup. Tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya. Yang kedua, diperintahkan menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Yang ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air yang suci dan disunahkan mencampurkannya dengan daun bidara atau larutan kapur barus. Selanjutnya yang keempat, menyiramkan air ke seluruh badan secara merata, dimulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Disunahkan dilakukan sebanyak 3 kali atau lebih, dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan, lalu bagian sebelah kiri.
Dilanjutkan yang kelima, bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki, serta rambutnya. Yang keenam, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut, dan bersamaan dengan itu, angkatlah sedikit bagian kepala dan badan, sehingga kotoran yang ada di dalam perut dapat keluar. Setelah itu yang ketujuh, mewudukan jenazah, sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih. Dan yang terakhir, dibilas dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Meskipun para fuqaha, ahli fikih, memilahnya antara batas minimal dan batas sempurna. Kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian. Bila mengkafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh, sebab dianggap berlebihan. Batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Sementara untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis, terdiri 2 lapis kain kafan ditambah kerudung, baju kurung, dan kain yang lain. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan 5 lapis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari baitul mal jika tersedia, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Yang kedua, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi helai. Yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Yang kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian. Selanjutnya, tutuplah lubang-lubang, baik hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur, yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti tersebut selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Yang kelima, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Yang keenam,
Jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah dengan bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka. Namun tutup dengan daun kayu, rumput atau kertas jika tidak ada kain kafan. Kecuali sekadar menutup aurat, tutuplah dengan apa aja yang ada. Setelah proses diskusi tadi berlangsung, itu sangat menarik sekali menurut saya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat terjawab oleh beberapa kelompok 3 dan kelompok 4. Salah satunya tentang dalam proses memandikan jenazah apakah harus ada daun bidara. Itu tadi belum sempat terjawab. Jadi jawabannya, dalam proses memandikan jenazah, daun bidara itu hanya sebagai pelengkap. Kalau memang bisa mendapatkan daun bidara, ya diberi daun bidara. Itu akan menambah nilai kesunahan dalam memandikan jenazah. Tapi untuk saat ini, karena mungkin daun bidara itu sudah sangat langka dan sulit didapatkan, itu bisa diganti dengan pewangian yang lain, misalkan dengan membeli minyak wangi atau menggantinya dengan kapur barus. Yaitu jawaban pertanyaan tadi yang belum sempat terjawab. Setelah melakukan diskusi, silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mari kita melakukan refleksi bersama. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini, mungkin dari kalian masih ada yang kurang paham dengan materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Silahkan. Oh, berarti sudah paham semua ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Berikutnya, setelah mempelajari materi pengurusan jenazah, terutama memandikan dan mengkafani, saya akan memberikan tugas yang nantinya kalian kerjakan di rumah, nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk tugas ini itu harus dikerjakan, karena kalau tidak dikerjakan nanti kalian akan dikurangi nilainya. Karena proses pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Dan pesan saya, ilmu yang sudah didapatkan pada hari ini sebisa mungkin kalian bisa praktekkan pada kehidupan nyata. Misalkan ada saudara yang meninggal atau keluarga yang meninggal, kalian bisa ikut memandikan atau mengkafani jenazah tersebut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.